Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja, beribadah sudah 1000 tahun misal, kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan satu kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang ingin disebutkan dalam penamaan ini. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun? Ada yang pernah sholat selama 1000 tahun? Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun? Jadi iblis saja yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya? Demi Allah, Allah sudah turunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya, ini yang paling bahaya. Paham sampai sini? Masya Allah, hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Masuk, baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2, pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi, gitu kan? Padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dasi. Nabi Muhammad SAW, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli Anda siapa. Orang mengatakan Anda manusia bertato, orang mengatakan Anda pemabuk, orang mengatakan Anda apapun, demi Allah, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu. Berubah. Begitu dia bertekad berubah, dia belum sempat orang ini, baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum taubat pagi ini, mohon ampunan kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu keluar baca doa keluar masjid, ya, begitu keluar baca doa keluar masjid sudah dapat pahala di situ. Meninggal misalnya, masuk surga. Mau begitu? Sebentar lagi ya, sebentar lagi belum selesai kan ya. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Bisa 2,5%, 5%, keluarkan aja. Bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan. Kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan 1000 bulan. Lebih khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih. Jadi bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, terserah Allah. Maka kalau ada orang sholat di malam itu, baca Quran, itu nilainya lebih daripada itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Masya Allah. Pada saat itu malaikat turun, saking banyaknya, jadi saling berdesakan, saling kumpul. Karena itu seakan-akan menutup keadaan di bumi ini sampai-sampai suasana begitu tenang. Ya, jadi angin kayaknya bertiupnya sepoi, ya, pohon-pohon tidak gemerincing karena malaikat turun, jadi menghambat pergerakan itu. Bahkan Masya Allah, memohonkan ampunan dengan orang bertobat dan sebagainya. Masya Allah turun itu. Ya. Bi'idni Rabbihim, dengan izin Allah. Karena saat berdoa, malaikat mengaminkan, berzikir diikuti, bermohon diampunikan. Masya Allah. Jadi rugi kalau ada orang tidak mendapatkan malam itu. Hasan Al-Basri itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pakainya perasanya. Hasan Al-Basri
Itu Masya Allah. Begitu beliau membuka kalimatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jamaah ikut menangis. Beliau pingsan. Ketika selesai lima ughmi alaih. Kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan. Ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, hai Bapak Ibu sekalian, tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa. Saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Saya tanya, apa namanya itu, Dek? Dia bilang behel. Oh. Lidah Sulawesi ini, Bos. Jangan kau paksa saya menjadi lidah Solo. Hah? Mahal itu, Dek. Ini 20 juta. Wih, 1 kali umroh. Disimpan di giginya. Saya tanya, sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, ndak ada gigimu, apa kau mau kawan? Ayo, berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ndak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin Dude Herlino ndak akan main sinetron kalau sudah keluar giginya. Ndak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja nggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim, itu nggak benar. Astagfirullah, itu seketika akan hilang. Dan potensi dosa akan keluar. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah, orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya. Dia cakar mukanya dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati, Pak. Jangan cerita jeleknya orang. Sifatnya disebut dengan dunia. Dunia itu bukan tempatnya, sifatnya. Dari kata dana, yadnu, duluan wa dunyaan. Sesuatu yang sifatnya dekat, singkat, padat. Sifat dunianya disebut dengan dunia, menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat. Setiap hari itu bukan panjang umur. Awas hati-hati, tapi lebih mendekatkan Anda pada kehidupan berikutnya. Jadi kalau Anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin, kenapa disebut dengan dunia? Karena hari berikutnya mendekatkan Anda pada tujuan berikutnya. Sifatnya disebut dengan dunia, sesuatu yang singkat. Makanya semua yang terjadi di bumi yang kita lalui seakan-akan singkat. Kayaknya baru kemarin dibikin flyer, sekarang sudah ketemu. Kayaknya baru kemarin Anda sekolah, sekarang sudah berumah tangga. Di semua yang kita kerjakan kayaknya baru kemarin, itulah dunia. Jadi kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya, maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya.
Manusia itu wajar berbuat dosa. Yang nggak wajar adalah nggak mau bertobat, nggak mau minta ampun ketika berbuat dosa. Orang-orang yang alim, yang soleh, paham dosa itu tidak bisa membuatnya putus asa dari sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang soleh tidak pernah mengandalkan amal soleh, tetapi mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berbuat dosa kepada Allahnya, orang-orang soleh segera mendatangi Allahnya. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawaban Allah. Lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu nggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa? Minta sini, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ista'inu bisabri was-sholat. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat. Minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Ada di antara Anda orang paling kaya misalnya. Harta banyak, rumah mewah, mobilnya berlimpah, Ferrari ada, Lamborghini ada, pakaian membentang dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah saat meninggalkan dunia, apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah melihat orang ada meninggal dikubur sama mobilnya. Ada. Belum pernah saya lihat ada orang meninggal berwasiat, tolong ya di alam kubur, kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektar, kasih kamar dalamnya, kasih lampu biar terang. Ada. Semua sifat dunia akan tertinggal di sini. Karena itulah orang yang meninggalkan dunia maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini, bukan. Tapi semua sifat dunia ditinggalkan, gak ada yang ikut. Sifat harta, sifat materi, semua tinggal. Yang dibawa hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa kamu. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang yang ditawari oleh Allah begini, dosa sedikit saya ampuni, banyak saya ampuni, lebih banyak lagi saya ampuni, melimpah pun saya ampuni. Kalau semua tawaran ini belum membuat Anda mau tobat, lantas Anda perlu dikasih apa lagi? Coba Allah kurang apa lagi? Anda sakit disembuhkan. Maaf, Anda butuh diberikan. Anda susah dimudahkan. Anda dosa diampuni. Maka saya juga menyeru kepada siapapun, saya sering katakan, tidak ada orang yang sempurna. Kalau pernah berbuat salah, ya namanya manusia. Cuman bedanya dengan setan nggak mau tobat, manusia tobat. Maka sering saya katakan, tolong bedakan, kenali diri Anda manusia, bukan. Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah, ikat dia di dalam rumah, tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu, bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya.
wabarakatuh.